Selamat sore Yuda, namo saya Adi Budaya, namo budaya. Namo budaya. Hari ini kita masuk kembali melanjutkan pelajaran kita yang lalu. Kemarin kita ada libur karena ada tanggal merah, dan hari ini kita masuk kembali untuk melanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita belajar, kita akan membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Oke, silakan Yuda dulu ya yang baca nama Karapata, nanti setelah terakhir saya yang baca ya. Oke, Yuda. Arahang sama sangbudo bagawa mudang bagawantang abiwademi. Namo budaya. Wakato bagawata namo damang namasami. Namo damai. Upatipano Bhagawata Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sapisata Bawantu Spitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Yuda sudah membacakan. Oke, hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Raja Asoka. Kemarin kan kita sudah belajar tentang Raja Asoka ya Yuda ya. Maka pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke raja yang kedua, yaitu adalah Raja Pasenadi Kosala. Sudah pernah ini kan belum kan, Yuda kan? Belum kan? Nah, ini yang kita pelajari adalah Raja Pasenadi Kosala. Oke, Yuda, saya langsung masuk ke materinya ya, Yuda ya. Ini adalah Raja Pasenadi Kosala yang akan kita pelajari. Nah, kita akan cari tahu siapakah Raja Pasenadi ini. Pasenadi ini adalah seorang raja dari negeri Kosala, yaitu adalah ibu kota Sawati. Ia adalah ipar dari Raja Bimbisara. Raja Pasenadi Kosala menjadi pengikut Buddha pada masa sangat awal dari kepemimpinan Buddha dan tetap setia menjadi pendukung Sang Buddha hingga akhir hayatnya. Permaisuri dari Raja Pasenadi ini bernama Malika, adalah seorang ratu yang bijaksana dan juga taat kepada ajaran Sang Buddha. Pada waktu pertama kali Raja bertemu dengan Sang Buddha, Pasenadi pernah bertanya kepada Sang Buddha seperti ini. Bagaimana bisa Guru Gotama menyatakan bahwa telah mencapai penerangan sempurna, sedangkan Guru Gotama masih muda, baik dalam usia maupun dalam kebikuan? Ini yang ditanyakan oleh Raja Pasenadi. Lalu Sang Buddha menjawab, Raja yang agung, terdapat 4 hal yang tidak boleh dianggap remeh dan dipandang rendah karena mereka masih muda. 4 hal itu adalah ini ya Yuda. Ada 4 hal yang tidak boleh dipandang remeh, yaitu 1. Seorang prajurit kerajaan, seekor ular, api, dan seorang biku suci. Nah, seorang prajurit muda yang dibuat marah sekali akan dapat dengan kejam melukai orang lain. Lalu, gigitan seekor ular, meskipun ular itu kecil, dapat mematikan. Api yang kecil dapat menjadi api yang sangat besar dan dapat menghanguskan gedung-gedung maupun hutan. Nah, meskipun biku itu muda, ia telah mencapai kesucian. Jadi,
Buddha mengatakan kepada Raja Pasenadi, jangan menganggap remeh dan dipandang rendah mereka yang masih muda. Setelah mendengar penjelasan dari Sang Buddha, Raja Pasenadi Kosala mengerti bahwa Buddha memang benar-benar menjadi seorang guru yang bijaksana dan ia memutuskan untuk menjadi pengikut dari Sang Buddha. Raja Pasenadi rajin untuk mengunjungi Sang Buddha untuk meminta nasihat. Suatu hari ketika berbicara kepada Sang Buddha, ia meminta kabar bahwa istrinya, Ratu Malika, telah melahirkan seorang putri. Raja tidak gembira mendengar kabar itu karena raja pasti menginginkan seorang putra. Lalu Sang Buddha malah berkata demikian kepada Raja Pasenadi. Sebagian wanita adalah lebih baik daripada pria. Ada wanita yang bijaksana, baik, yang menghormati ibu mertuanya seperti dewa, dan yang tulus dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mereka suatu hari mungkin melahirkan anak laki-laki yang berani, yang dapat memerintah kerajaan. Buddha mengatakan bahwa orang terkasih yang kita cintai dapat mendatangkan duka cita dan juga ratapan, penderitaan, kesedihan, dan kepatah hatian. Malika, kata raja, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan, begitu jauh Buddha dapat melihat melalui pengertiannya. Nah, ketika Raja Kosala kalah perang dengan keponakannya dan harus mundur ke ibu kota Sawati, Buddha berkomentar kepada para murid-muridnya bahwa bukan yang menang maupun yang kalah yang akan merasakan kedamaian. Buddha mengatakan seperti ini. Kemenangan membiarkan kebencian yang kalah hidup dalam kesakitan. Kebahagiaan hidup yang damai diperoleh dari melepaskan kemenangan dan kekalahan. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Sang Buddha. Kemenangan membiarkan kebencian yang kalah hidup dalam kesakitan. Kebahagiaan hidup yang damai diperoleh dari melepaskan kemenangan dan kekalahan. Jadi orang yang tidak merasa menang dan tidak merasa kalah, yang merasa cukup, itu adalah orang yang hidupnya damai dan bahagia. Oke, sekarang coba Yuda baca paragraf ini sampai paragraf yang bawah. Oke, silakan Yuda. Di buku paket juga ada ya Yuda ya. Dalam peperangan berikutnya, kedua raja bertempur. Raja Kosala menang dan berhasil menangkap Raja Ajatashatu. Hidup-hidup bersama semua pasukan gajah, kereta, kuda, dan para juridnya. Raja Kosala berpikir akan melepaskan keponakannya, tapi tidak untuk kuda, gajah, dan lainnya. Beliau menginginkan kepuasan dari menahan harta benda ini sebagai hadiah dari kemenangan. Mendengar hal itu, Buddha mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa lebih bijaksana bagi Raja Kosala untuk melepaskan apapun dari dirinya. Kebenaran dari kenyataan ini masih tetap diterapkan di dunia peperangan modern. Seseorang mungkin bisa merampas semuanya. Bila mana orang lain melampas balik, yang terlampas akan merampas balik. Roda berbuatan terus.
berputar dan membuat seseorang yang dirampas menjadi Raja Pasenadi Kosala bertarung dalam banyak peperangan dengan keponakannya, yaitu Raja Ajatasattu. Ia dikalahkan sekali dan di lain waktu ia menang. Raja Pasenadi Kosala akhirnya wafat dalam usia 80 tahun ketika putranya memberontak terhadapnya. Oke, sudah. Terima kasih, Yuda. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan lagi ya. Oke, dalam peperangan berikutnya, kedua raja bertempur dan Raja Kosala tidak saja menang, tetapi ia juga berhasil menangkap Raja Ajatasattu hidup-hidup bersama semua pasukan gajah, kereta, kuda, dan juga para prajuritnya. Raja Kosala berpikir akan melepaskan keponakannya, tetapi tidak untuk kuda-kuda, gajah, dan yang lainnya. Ia menginginkan kepuasan dari menahan harta benda ini sebagai hadiah bagi kemenangannya. Nah, mendengar hal ini, Sang Buddha mengatakan kepada para muridnya bahwa akan lebih bijaksana bagi Raja Kosala untuk tidak menahan benda apapun bagi dirinya. Kebenaran dari pernyataan ini masih tetap diterapkan di dalam dunia peperangan modern. Seseorang mungkin bisa merampas semuanya. Bila mana orang lain merampas balik, yang terampas akan merampas balik. Roda perbuatan terus berputar dan membuat seseorang yang dirampas menjadi merampas. Raja Pasenadi Kosala bertarung dalam banyak peperangan dengan keponakannya, yaitu keponakannya bernama Raja Ajatasattu. Ia dikalahkan sekali dan di lain waktu ia menang. Raja Pasenadi Kosala akhirnya wafat pada usia 80 tahun ketika putranya memberontak kepada Raja Pasenadi. Nah, ini adalah kisah tentang seorang raja yang paling setia kepada Sang Buddha sejak awal hingga akhir. Seorang raja dari kerajaan Kosala bernama Raja Pasenadi yang punya istri tadi bernama Malika. Tapi dia malah tidak punya seorang putra, punya seorang putri pertama, tapi dia sedih dan pada akhirnya dia juga akan punya seorang putra. Nah, ini adalah kisah tentang seorang raja bernama Raja Pasenadi dari kerajaan Kosala. Ini adalah kisah dari Raja Pasenadi ya, Yuda. Oke, coba saya mau bertanya-tanya kepada Yuda tentang Raja Pasenadi. Raja Pasenadi tadi siapa istrinya, Yuda? Yuda, nyalakan mikrofonnya ya. Oke. Siapa Yuda, istri dari Raja Pasenadi? Lupa Romo. Di buku ada kok Yuda. Kalau lupa saya lanjutkan lagi ya. Oke lah, saya lanjutkan aja ya Yuda. Saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke raja ketiga, yaitu adalah Raja Bimbisara. Kita tadi sudah belajar tentang Raja Pasenadi. Istrinya bernama Malika. Saya tadi barusan ngomong, istrinya namanya Malika. Oke, saya ulangi lagi ya. Yuda sambil lihat buku paketnya saja ya. Yuda sambil lihat buku paketnya ya. Raja Bimbisara. Oke, Yuda matikan dulu. Saya matikan mikrofonnya Yuda. Oke, sudah. Oke, Yuda sambil lihat buku paketnya di halaman 98.
Ini ada di halaman 97 ya kalau yang ini. Ini adalah gambar Raja Bimbisara menemui Sang Buddha. Nah, nanti kita akan melihat dan belajar tentang Raja Bimbisara. Yuda sambil baca juga dalam hati, saya akan membacakan dan menjelaskan sedikit demi sedikit. Raja Bimbisara adalah maharaja dari kerajaan Magadha dan Angga. Dia adalah raja dari negara Magadha dan Angga. Ibu kotanya ada di kota Rajagaha. Setelah beberapa lama diam di Gayasisa, Sang Buddha melanjutkan perjalanannya melalui Rajagaha dan berhenti di hutan kecil bernama Latiwana. Nama hutannya Latiwana. Ini adalah gambar Raja Bimbisara menemui Sang Buddha. Oke, saya lanjutkan. Yuda sambil lihat di buku paketnya juga boleh, di sini juga boleh. Dalam waktu singkat, tersiar berita bahwa Buddha berada di Rajagaha dan berdiam di hutan kecil bernama Latiwana. Beliau adalah seorang arahat yang telah mencapai penerangan sempurna dan mengajar dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Mendengar berita ini, Raja Bimbisara beserta pengiringnya datang mengunjungi Buddha. Raja memberikan hormat, duduk di satu sisi, namun para pengiringnya bersikap tidak hormat. Nah, selesai memberi penjelasan, Kasapa bangun dari tempat duduknya. Ia berlutut 3 kali di bawah kaki Buddha dan mengaku bahwa Buddha adalah gurunya dan ia adalah siswanya. Akhirnya keraguan-raguan mereka lenyap dan menerima khotbah Dharma. Lalu Sang Buddha memulai khotbah diawali dengan Anupubikata, dilanjutkan dengan 4 kebenaran mulia. Pada akhir khotbah, 11 dari 12 orang yang hadir memperoleh mata dharma. Dan yang satu memperoleh keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Triratna. Triratna itu adalah Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian Raja Bimbisara menceritakan keinginannya sejak kecil sebagai berikut. Ini adalah yang diucapkan oleh Raja Bimbisara. Dulu, sewaktu masih menjadi putra mahkota dan belum naik tahta kerajaan, aku memiliki 5 macam keinginan, yaitu 1. Semoga aku kelak menjadi Raja Magadha. Dan sekarang dia sudah menjadi Raja Magadha. Semoga seorang Buddha datang di negeriku sewaktu aku masih memerintah. Dan dia bertemu dengan Sang Buddha. Keinginannya yang ketiga adalah semoga aku memperoleh kesempatan untuk mengunjungi Buddha. Dan dia sudah mengunjungi Sang Buddha. Keinginannya yang keempat adalah semoga Buddha memberikan khotbah kepadaku. Lalu Sang Buddha ini tadi memberikan khotbah kepada
Raja Bimbisara. Yang kelima, keinginan dari Raja Bimbisara yang kelima adalah semoga aku mengerti apa yang harus dimengerti dari ajaran Sang Buddha tersebut. Nah, sekarang semua keinginan yang berjumlah 5 itu telah terpenuhi. Jadi keinginan dari Raja Bimbisara yang berjumlah 5 tadi sudah terpenuhi semuanya. Jadi keinginannya itu sudah terpenuhi semuanya. Akhirnya Raja Bimbisara memuji khotbah dari Sang Buddha dan selanjutnya Raja Bimbisara menyatakan dirinya sebagai upasaka untuk seumur hidup dan mengundang Sang Buddha beserta para pengikutnya untuk datang besok siang dipersembahkan dana makanan ke istana. Kemudian ia bangun dari tempat duduknya, jalan memutar dengan Buddha berada di sebelah kanan dan pulang ke istana. Itu tadi adalah kisah tentang Raja Bimbisara sedang menemui Sang Buddha. Ini adalah gambar ketika tukang cukur menyayat telapak kaki Raja Bimbisara dan melumuri garam di penjara bawah tanah. Ini akan saya lanjutkan sedikit. Keesokan harinya, Raja Bimbisara mengundang Buddha ke istana untuk dipersembahkan dana makanan. Kemudian Raja memikirkan tempat yang layak untuk dapat digunakan oleh Sang Buddha sebagai tempat tinggal dari Sang Buddha. Raja teringat pada satu tempat, yaitu adalah Weluwana Arama atau hutan pohon bambu yang letaknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan desa di sekelilingnya. Dengan batin yang dipenuhi dengan pikiran tersebut, Raja Bimbisara kemudian menuang air ke lantai dari kendi emas dan menerangkan bahwa ia berhasrat menyerahkan Weluwana Rama untuk dipakai oleh Sang Buddha beserta para pengikutnya sebagai tempat tinggal Sang Buddha. Lalu Sang Buddha menerima pemberian dari Raja Bimbisara tersebut dan mengembirakan hati Raja dengan menerangkan keuntungan besar yang dapat diperoleh dari dana tersebut. Lalu Raja Bimbisara wafat secara mengenaskan di penjara bawah tanah. Anaknya yang bernama putranya, namanya adalah Raja Ajata I, memenjarakannya di bawah tanah dengan tidak memberinya makan sedikit pun. Lebih kecil lagi, Ajata I menyuruh tukang cukur untuk menyayat telapak kaki raja dan melumurinya dengan garam dan minyak, lalu memanggangnya di atas bara api. Bimbisara mengalami penderitaan yang luar biasa hebatnya. Bimbisara yang sudah sangat amat lemah, tidak tahan lagi sehingga Bimbisara meninggal dunia. Bimbisara meninggal karena penderitaannya di luar batas perikemanusiaan lagi. Ia meninggal atas perintah anak kandungnya sendiri. Nah, ini adalah akhir kisah dari seorang raja yang paling terkenal di dalam kehidupan Sang Buddha, Raja Bimbisara. Bahkan sampai-sampai ada lagu Buddhis yang berjudul Ragu Bimbisara. Oke, itu tadi adalah materi tentang Raja Pasenadi dari Kerajaan Kosala dan juga materi tentang Raja Bimbisara dari Kerajaan Magadha dan juga Angga. Nah, sekarang coba Yuda kerjakan soal yang ada di halaman 97. Ini ada 5 soal.
Ada 5 soal. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Mengapa Raja Pasenadi Kosala menjadi salah satu pendukung Buddha? Tunjukkan bukti-bukti bahwa Raja Pasenadi Kosala adalah raja pendukung agama Buddha. Jelaskan kelebihan Raja Pasenadi Kosala. Lalu bagaimana komentar Buddha kepada para muridnya bahwa bukan yang menang maupun yang kalah dalam peperangan yang akan merasakan kedamaian. Lalu yang kelima, mengapa Buddha mengatakan bahwa orang terkasih yang kita cintai dapat mendatangkan duka cita dan ratapan, penderitaan, kesedihan, dan juga kepatahan hati. Nah, coba Yuda kerjakan 5 soal ini. Soalnya tidak usah Yuda tulis ya, langsung Yuda tulis jawabannya saja ya. Yuda cari di buku paket, ini semua ada di buku paket. Yuk, coba Yuda kerjakan ya, mulai dari sekarang ya. Ada pertanyaan Yuda? Romo, PR yang kemarin. Oke ya, PR yang kemarin. Oke, nanti dulu ya, Yuda kerjakan ini dulu. Setelah itu nanti baru kita bahas PR yang kemarin. Oke, silakan Yuda dikerjakan dulu. Saya tunggu sampai Yuda selesai. Oke, sekarang kita akan memulai menjawab latihan-latihan soal yang sudah Yuda kerjakan tadi ya. Yang di halaman 97. Oke, akan kita bahas satu persatu. Sekarang di nomor 1 ya Yuda. Mengapa Raja Pasenadi Kosala menjadi salah satu penyantun Buddha? Apa jawabannya? Karena ia telah mendengar ucapan Buddha. Karena Ia telah mendengar ucapan Buddha. Karena ia telah mendengar ucapan Buddha. Oke. Oke. Nomor 2, tunjukkan bukti-bukti bahwa Raja Pasenadi Kosala adalah raja penyantun agama Buddha. Tunjukkan. Raja Pasenadi Kosala mengerti bahwa Buddha memang benar-benar seorang guru yang bijaksana. Cuma itu Yuda? Ya, Romo. Ya, oke lah. Oke. Nanti Yuda cari lagi ya. Nomor 3, jelaskan kelebihan dari Raja Pasenadi Kosala. Raja Pasenadi Kosala bertarung dalam banyak peperangan dengan keponakannya. Kelebihannya cuma itu. Aduh, Yuda. Oke. Nomor 4. Bagaimana komentar Buddha kepada para muridnya bahwa bukan yang menang maupun yang kalah dalam peperangan yang akan merasakan kemenangan, kedamaian. Kemenangan menimbulkan kebencian, yang kalah hidup dalam kesedihan, kebahagiaan hidup yang damai diperoleh dari melepaskan dan kekalahannya. Oke, boleh. Oke, betul. Nomor 5, mengapa Buddha mengatakan bahwa orang terkasih yang kita cintai dapat mendatangkan duka cita dan ratapan, penderitaan, kesedihan, dan patah hati? Mengapa, Yuda? Mengapa Buddha mengatakan seperti itu? Seseorang mungkin bisa merampas semuanya, bila mana orang lain merampas balik yang terampas akan merampas balik. Roda perbuatan terus berputar dan membuat seorang yang dirampas menjadi merampas. Oke ya, boleh juga lah, boleh juga. Oke, udah boleh juga. Oke, terima kasih Yuda sudah menjawab pertanyaannya. Ada 5 soal tadi ya. 5 soal, Yuda masih banyak belum mengerti. Coba nanti Yuda baca kembali tentang Raja Pasenadi Kosala dan tentang Raja Bimbisara. Nanti untuk PR Yuda, oke, sebelum PR kita foto dulu ya Yuda ya. Saya screen dulu ya. Kita foto dulu ya Yuda ya. 1, 2, 3. Ya Yuda ya. Oke, kelas 8 tanggal 6.
Oke, Yuda, terima kasih. Nah, ini adalah PR untuk Yuda ya. Coba saya tampilkan. Oke, di Raja Bimbisara, Yuda coba lihat di halaman 100. Halaman 100 Yuda. Halaman 100 ada 5 soal. Mengapa Raja Bimbisara menjadi pendukung Buddha? Terus yang kedua, tuliskan keinginan Raja Bimbisara sejak kecil. Kan ada 5 keinginan tadi kan? Raja Bimbisara punya 5 keinginan. Coba nanti. Bagaimana peran Raja Bimbisara dalam mendukung Buddha? Coba apa yang dibuat oleh Raja Bimbisara ya? Kan kalau ini peran Raja Bimbisara dalam mendukung Buddha. Raja Bimbisara membangun sebuah wihara yang sangat besar, di mana tadi kan? Bagaimana proses pencapaian kesucian yang dicapai oleh Raja Bimbisara? Tadi kan sudah tahu kan bagaimana proses kesucian dari Raja Bimbisara? Jawabannya ada di buku paket. Keteladanan apa yang dapat kamu ambil setelah membaca riwayat dari Raja Bimbisara? Ini jawabannya tidak ada di buku paket, tapi Yuda bisa menjawab kalau Yuda sudah belajar tentang Raja Bimbisara tadi. Raja Bimbisara adalah raja yang bijaksana, raja yang arif dan bijaksana. Banyak sekali tentang keteladanan yang bisa kita ambil dari seorang raja yang bernama Raja Bimbisara. Raja Bimbisara ini adalah raja dari kerajaan Magadha dan Angga. Ya. Oke, itu saja Yuda yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa Yuda kerjakan ya soal-soalnya ya. Yuda rajin terus untuk masuk sekolahnya. Meskipun Michael tidak jarang sekali untuk masuk, enggak masalah. Yang penting tujuan kita adalah belajar dan mengenal ajaran Sang Buddha. Ya Yuda, terima kasih kepada Yuda sudah belajar, sudah mengerjakan soal-soalnya. Yuda berarti meskipun Yuda tidak pernah belajar agama Buddha sejak kecil, baru sekarang Yuda belajar agama Buddha tidak masalah. Tidak banyak yang Yuda tahu, tidak masalah. Yang penting kita mau belajar ya Yuda ya. Seperti tadi ada yang di kelas 1 SMP tadi kan tidak tahu membedakan mana biku Theravada dan biku Tantrayana. Padahal itu pelajaran kelas 1 SD, tidak masalah. Karena memang kalian belajarnya telat, itu tidak masalah. Lebih baik belajar telat daripada tidak belajar. Oke, Yuda, terima kasih sekali sudah belajar. Mari kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini dengan membacakan nama Karapata. Tadi Yuda sudah membacakan, sekarang gantian saya ya. Silakan beranjali. Arahang sama sang buddha bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Namo Sanghaya. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Yuda. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.